Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neila Dinda Muhtar, NIM 237020835 dari Prodi Pendidikan Jasmani Universitas 19 November Kelaka. Baik, di sini saya akan melakukan video pembelajaran micro teaching. Mari simak video saya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Halo Bu. Siapa ketua kelasnya di sini? Alda Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran atau materi, tolong ketua kelasnya pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa, doa dimulai. Doa selesai. Oke, sudah berdoa. Semoga nanti penjelasan Ibu bisa masuk bisa ditangkap baik-baik. Sebelum Ibu lanjut dengan materi, Ibu kan baru masuk di kelas ini. Sudah ada yang kenal Ibu kah? Belum. Oke, di sini Ibu perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Neila Dinda Muhtar, biasa dipanggil Ibu Dinda. Oke, di sini saya absen dulu. Ibu absen dulu. Musdalifah Hadir Bu. Alda Kelondari, Hadir Bu. Ramadhani, Hadir Bu. Wafi, Alfa Bu. Mustaham, Hadir Bu. Alfa. Alfa juga. Iya. Oke, sudah semua di absen ya. Di sini mending Ibu langsung saja masuki materi. Materi kita pada hari ini yaitu bola voli. Sebelum Ibu lanjut, kalian sudah tahu itu apa bola voli? Sudah tahu. Oke, Ibu sudah akan jelaskan dulu terlebih dahulu untuk kalian itu apa itu bola voli. Seperti di atas penjelasan itu, bola voli adalah olahraga kompetitif yang dimainkan secara beregu oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari 6 orang. Inti dari permainan ini adalah menjaga bola tetap melambung. Paham? Paham Bu. Ya, kalau sudah paham itu, adapun yang harus kalian pahami itu tujuan utamanya. Tujuan utama dari bola voli itu adalah memantulkan bola melewati net agar menyentuh lantai di area lawan. Terus yang kedua itu mencegah lawan melakukan yang sama di area pertahanan yang sendiri. Terus itu membutuhkan sinkronisasi sempurna, strategis yang matang dan refleks yang sangat cepat. Sampai sini Ibu tanya dulu, Anda sudah paham tentang apa itu bola voli? Sudah Bu. Atau masih ada yang mau ditanyakan tentang apa itu bola voli? Tidak ada. Jadi Ibu boleh lanjut? Lanjut. Oke, Ibu lanjut. Oke, di sini kita lihat dari gambar itu permainan bola voli. Sebelum kita tahu teknik-teknik bola voli atau sebelum kita memainkan yang namanya bola voli, kita harus mengenal yang namanya sejarah bola voli. Oke? Iya. Oke, yang pertama itu dari tahun 1895 itu bola voli kelahiran Wintonente. Oke, William G. Morgan menciptakan permainan ini di YMCA sebagai alternatif olahraga dalam ruangan yang lebih ringan dari bola basket. Kalian tahu kan yang namanya bola basket? Tahu. Oke. Terus dilanjutkan itu pada tahun 1896 itu ada perubahan nama. Namanya resmi berubah menjadi volleyball. Saat demonstrasi pertandingan pertama karena sifat permainannya yang melambungkan bola voli. Terus lanjut kita itu yang ketiga. Pada tahun 1928 itu bola voli masuk ke Indonesia. Bola voli itu masuk ke Indonesia
Tentara Belanda itu dibawa itu bola voli pada masa penjajahan. Bola voli itu mulai berkembang pesat di Indonesia itu di kalangan masyarakat dan sekolah-sekolah. Sampai sini sudah paham sejarah bola voli? Paham, Bu. Ada yang perlu ditanyakan? Enggak ada, Bu. Oke, jadi kita lanjut saja ya untuk mempersingkat waktu saja. Supaya kalau selesai materinya ini kita bisa langsung praktekkan, oke? Oke, versi ukuran standar itu dan spesifikasi lapangan. Di bagian area lapangan itu luas total itu adalah 18 kali 19 meter. Dikelilingi zona bebas itu minimal 3 meter di semua sisi. Zona bebas itu yang minimal 3 meter itu seperti garis seram, garis kenya itu seperti itu yang minimal 3 meter. Sudah tahu kan? Pernah kan lihat lapangan bola voli? Sudah, Bu. Nah, ada yang tahu tinggi net putra atau tinggi net putri? Saya, Bu. Coba sekali Pak. Kalau tinggi net putra itu 2,43, Bu. Sedangkan untuk tinggi net putri itu 2,24, Bu. Iya betul sekali. Beri tepuk tangan untuk IPA. Kasih, Bu. Oke, temannya sudah tahu. Itu tinggi net putra itu ditetapkan setinggi 2,43 meter untuk kategori pemain pria. Sedangkan itu pemain putri itu ditetapkan setinggi 2,24 meter untuk menyesuaikan jangkauan pemain wanita. Oke, Ibu lanjut ya karena kalian sudah paham tentang ukuran toh? Ya, Bu. Tekniknya lagi, Bu. Oh, tekniknya. Oke. Oke, Ibu itu akan menjelaskan tentang teknik dasar voli atau service. Oke, service itu bukan sekedar cuma memulai permainan, tapi melainkan serangan pertama yang bisa mematikan lawan. Oke? Itu bisa kita melakukan service bawah. Itu service bawah seperti bola dipukul dari bawah pinggang, cocok untuk pemula karena akurasi yang lebih mudah dijaga. Di sini sudah pernah main voli atau main bola voli? Nggak pernah, Bu. Oke, nanti kita melakukan praktek ya. Ya, Bu. Oke, Ibu lanjut itu. Yang kedua itu flat service. Pukulan yang membuat bola bergerak tidak stabil atau mengapung di udara supaya menyulitkan penerima atau menyulitkan lawan untuk mengambil bola kita. Toh? Terus yang selanjutnya itu jump service. Service itu dengan awalan lompatan tinggi untuk menghasilkan tenaga dan kecepatan maksimal. Itu yang sudah lama melakukan permainan bola voli. Yang pemula itu cocoknya di servis bawah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bu. Sudah ada. Oke, cukup jelas ya untuk teknik dasarnya. Terus kita lanjut itu di bagian teknik dasar, bagian passing atau smash. Oke, bagian passing, membangun serangan. Passing bawah digunakan itu menerima servis atau bola keras dengan kedua tangan yang dirapatkan. Terus yang kedua itu passing atas atau set, menggunakan ujung jari yang mengarahkan bola secara presisi kepada penyerang. Sampai sini sudah paham tentang passing? Sudah, Bu. Oke, Ibu lanjut bagian smash atau eksekusi akhir. Eksekusi akhir atau smash itu yang bisa disebut pukulan keras yang menukik ke area lawan yang membutuhkan kekuatan otot perut dan lengan serta timing lompatan yang pas untuk menyerang lawan yang lebih keras. Jadi kalau kalian nanti sering melakukan bola voli atau sering
dilatih diri untuk bisa bermain pakai smash supaya bisa jadi atlet bola voli. Kok? Terus di sini itu yang seperti di gambar ya. Ini ada yang bagian smash, ada yang bagian passing bawah. Oke, bagian teknik dasar passing dan smash di sini kalian sudah paham? Halo anak-anak. Di sini bagian passing dan smash kalian sudah paham? Kalau sudah paham, ibu lanjut lagi ya. Lanjut. Oke, kalian sudah pernah dengar yang kata block atau blocking atau bagian pertahanan? Pernah dengar? Blok itu terbagi menjadi dua. Ada blok aktif dan blok pasif. Blok aktif itu seperti pemain menekan telapak tangan di arah area lawan untuk mengembalikan bola secara langsung. Terus yang kedua itu blok pasif. Tujuan utamanya adalah memperlambat bola agar mudah diterima oleh pemain pertahanan di belakang, atau mengontrol supaya tidak langsung ke tengahnya di belakang, susah toh untuk ditangkap. Ibu. Sudah tahu yang namanya block atau blocking? Ibu. Oke, kita lanjut ke bagian formasi dan peran pemain. Sebelum ibu lanjut itu sudah tahu yang mana formasi pemain di situ? Di dalam lapangan ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Itu di situ ada setter atau tosser. Terus yang kedua itu speaker atau smasher atau smash. Ada bagian libero, ada bagian middle blocker. Oke, ibu jelaskan bagian tosser ya atau setter. Mungkin sering mendengar yang namanya tosser. Oke, setter atau tosser itu pengatur serangan. Bertugas dia itu memberikan umpan matang kepada speaker. Kalau bilang apa itu speaker? Oke, speaker itu atau smasher itu penyerang utama yang bertanggung jawab untuk mencetak poin melalui pukulan keras. Pukulan keras untuk memberi ke lawan. Terus yang ketiga itu libero. Libero itu spesialis pertahanan yang menggunakan jersey berbeda. Dia harus menggunakan jersey yang berbeda karena dia itu tidak boleh melakukan smash. Dia harus melakukan pertahanan saja. Untuk melakukan pertahanan bola agar bisa terkontrol bolanya dengan baik ya. Itu tugas libero. Kalau ada liberonya itu harus menggunakan jersey yang berbeda supaya tahu ke panitia atau teman atau tim yang sebelah dan oh ternyata itu liberonya. Karena sempat masuk dibilang ih kenapa berganti-ganti terus. Terus ibu lanjut bagian middle blocker. Itu penjaga tengah net yang melakukan blok dan serangan cepat atau quick attack. Oke, sampai sini penjelasan ibu ada yang sudah paham semua? Sudah paham atau ada yang mau ditanyakan tentang sebelum-sebelumnya atau ada yang belum jelas penjelasan ibu? Bagian teknik dasarnya kah? Teknik dasar bagian passing atau smashnya? Teknik dasar bagian service kah? Atau mau ditanyakan tentang ukurannya bagaimana? Atau sejarahnya? Coba kita jelaskan kembali tekniknya. Oh, bagian teknik Teknik passing, Bu. Teknik passing? Ya, Bu. Oke.
Ibu menjelaskan ulang bagian teknik passing. Passing itu terbagi menjadi dua. Passing itu ada yang dibilang passing bawah, ada yang dibilang passing atas. Passing bawah itu digunakan untuk menerima servis dari lawan atau bola keras dengan kedua lengan dirapatkan. Terus passing atas itu menggunakan ujung jari untuk mengarahkan bola secara presisi kepada penyerang. Bagaimana Alda? Ibu. Masih ada lagi Alda? Sudah Bu. Sudah ya? Teman-teman yang lain? Masih ada yang kurang jelas? Jelas Bu. Sudah jelas ya? Kalau kalian sudah paham itu apa itu bola voli, apa sejarahnya, sudah tahu juga lapangannya, sudah tahu juga teknik-teknik dasarnya, mungkin kalau dijelaskan secara begini, mungkin kalian masih mengarang-arang apa itu bola voli, bagaimana passingnya, bagaimana servisnya. Nanti kita langsung praktekkan supaya kalian tahu, oh ternyata begini bola voli, ternyata begini servisnya, toh? Nanti di lapangan. Di sini kan tidak ada bola juga, baru kalau di lapangan cara bagian caranya bagaimana? Yang mananya itu mau dicontohkan? Semuanya. Cara servis kah bagaimana? Cara-caranya Kayak tangannya bagaimana? Oh, kalau bagian servisnya itu, kalau bagian servis bawah itu, tangan kan sebelah pegang, kan yang biasanya ada yang tangan kirinya kayak yang mulai terima di luar atau ada yang tangan kanan toh. Kalau servis bawah itu seperti kita pegang bola dulu, baru kita kepalkan itu tangan yang sebelah pegang kanan. Baru kita buang pelan-pelan itu bola, baru kita pukul dari bawah. Sampai sini sudah paham kan tentang apa itu bola voli? Oke. Nanti minggu depan itu kita langsung praktekkan saja, supaya lebih paham lagi. Berarti Bu, ketemu di lapangan minggu depan. Iya, ketemu di lapangan nih. Jangan lupa pakai baju olahraga ya. Kalau tidak pakai baju olahraga Bu, di apa? Tidak dimasukkan di alfa. Oh iya Bu. Kita anggap alfa. Walaupun dia datang praktek, tapi kita anggap alfa saja karena Kalau seumpama satu yang pakai baju olahraga. satu saja praktek. Karena bukan pertandingan ini toh, kita harus mengetahui apa teknik-tekniknya supaya langsung kita tahu toh. Iya Bu. Oke, Ibu langsung ke adanya bentuknya itu. Ibu simpulkan dari semua penjelasan Ibu tadi itu, kesimpulannya itu bola voli itu bukan sekedar olahraga fisik, melainkan perpaduan antara kekuatan teknis dan solidaritas tim dengan memahami sejarah dan menguasai teknik dasarnya. Kita dapat mengapresiasi keindahan di balik setiap rally panjang. Pertama itu kembangkan komunitas tim. Terus kedua, latih koordinasi mata dengan tangan. Terus yang ketiga itu teruslah berlatih servis dan passing agar bisa melawan para tim lainnya. Oke, pertemuan pertama kali ini mungkin cukup singkat saja. Nanti pertemuan selanjutnya kita langsung praktek karena kita kondisikan dengan waktu juga sudah lewat jamnya. Jadi Ibu tutup dulu ya dengan pertemuan kali ini ya. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi video pembelajaran micro teaching saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.